Hampir saja ya, Nathan Joe Aon off di laga berikutnya setelah Indonesia mencetak sejarah untuk kali pertama lolos di babak seperempat final atau perempat final. Nah, tentu ini tidak lepas dari peran serta lobi-lobi tingkat tinggi, lobi-lobi internasional yang dilakukan oleh bos PSSI dan juga sekaligus bosnya Badan Usaha Milik Negara, Pak Erick Thohir, bersama dengan dukungan komentar-komentar yang sangat simpati dan lucu dari para supporter Indonesia yang menuliskan komentarnya di media sosial klub di mana Nathan kemudian berlaga, yaitu klub Heerenveen ya. Nah, teman-teman, selamat datang di channel catatan si bola ya. Apa catatan kita hari ini, teman-teman? Ya, tentu ini ada catatan saya. Saya sudah catat di sini, Nathan is come back again. Nah, jadi Nathan akhirnya kembali lagi ya. Heerenveen izinkan Nathan untuk bela Indonesia. Baik, kita mau melihat dulu terlebih dahulu ada satu kutipan yang menarik dari catatan saya ini ya. Satu catatan datang dari Roy Keane ya. Beliau menuliskan, if you are not prepared to run, don't play the game ya. If you are not prepared to run, don't play the game. Artinya mengatakan jikalau kamu tidak siap untuk berlari, jangan bermain ya. Katakanlah seperti itu. Nah, tentu Nathan siap untuk berlari bagi Indonesia untuk kalau bisa ya, jikalau boleh ya, jikalau mungkin, pasti mungkin lah, untuk bisa memenangkan ya laga yang diimpikan oleh Sintayong ya sebagai pelatih yang harus ya mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan harapannya, karena ketika diminta untuk memilih mana, ditanya memilih mana melawan Jepang atau Korea Selatan, dia mengatakan lebih memilih Korea Selatan. Ini sebuah hal yang menarik ya untuk kita saksikan bagaimana kemudian Sintayong harus menatap dua pertandingan dari dua kesebelasan yang sama-sama dicintainya. Yang menarik di sini adalah bargaining ya. Antara tentu kita tahu bahwa Nathan sendiri diizinkan dilepas oleh klubnya untuk bisa membantu Indonesia di laga ya, di laga fase grup. Ini fase yang menentukan karena sepanjang sejarah tidak pernah bisa lolos dari situ. Dan tentu ini tidak terlepas dari keseriusan Nathan sendiri untuk memilih menjadi warga negara Indonesia, karena tentu kita tahu dalam regulasi di Indonesia soal kewarganegaraan itu tidak boleh ganda, sehingga dia harus memilih Belanda atau kemudian Indonesia. Nah, Nathan yang adalah seorang diaspora, keturunan dari kakeknya yang berdarah Semarang atau Jawa Tengah, pada akhirnya memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia, dan dia kemudian terbang dari negerinya yang membesarkan, yang di mana dia lahir di Rotterdam dan kemudian besar, dan kemudian kembali menjadi warga negara Indonesia mengikuti garis keturunan sang kakeknya. Nah, kita tahu ya sekali bahwa coloteh atau catatan dari para komentator, katakanlah dari supporter itu, yang kemudian meminta kepada klubnya Nathan ya, untuk kemudian membuka pintu hati untuk bisa mengizinkan Nathan untuk kembali running di lapangan hijau untuk membela Indonesia Raya seperti itu. Dan ada catatan yang menarik yang sempat saya baca atau saya dengarkan, bahwa mohon izin ya, nanti kalau diizinkan kita akan kirim rempah-rempah. Ya, ini sedikit menyentil sejarah ya, tapi saya kira itu sebuah catatan. Nah, kita tahu sekarang bahwa Heerenveen ini adalah salah satu klub sepak bola teratas ya di divisi Liga Belanda, dan kita tahu dalam posisi ranking dunia dia menempati di posisi 434, kemudian Eropa rankingnya di 275, dan di Netherlands ranking sendiri itu ranking 10, artinya dia menempati posisi liga teratas. Nah, teman-teman, yang menarik di sini adalah Heerenveen ini adalah salah satu klub sepak bola yang ada di Belanda
yang logonya itu sebenarnya akrab bagi kita ya, karena kita yang biasa suka minum susu Cap Nona itu ada Prison Land, itu kira-kira mirip seperti itu ya. Artinya karena memang kita tahu bahwa Belanda adalah salah satu pemasar susu ya di ratusan negara ya, jadi luar biasa besarnya. Tapi tentu ini merupakan suatu logo dari orang-orang di Belanda sendiri ya. Nah, yang menarik di sini untuk kita lihat bahwa catatan terkait dengan keberadaan Nathan Joe ini ya tentu kita lihat adalah pemain yang punya prospek yang baik. Itu bisa dilihat diteropong lewat yang namanya catatan nilai transfer atau nilai pasar yang dimiliki oleh Nathan ya, dari dia bergerak dalam nilai pasar yang 800 juta di bawah 1 miliar, kemudian merangkak di 2 miliar, 5 miliar, dan sekarang di 8 miliar ya. Nah, kita tahu bahwa bursa transfer atau nilai pasar sepak bola di Indonesia masih dipegang oleh Sandy Wells dengan 34 miliar, dan di sini Sandy ya, siapa ini? Patinama ya. Itu dengan nilai transfer 10 miliar. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ini. Jadi industri persepak bolaan ini juga merupakan bisnis atau sesuatu yang menjanjikan bagi para generasi muda yang ingin ya berkarir di persepak bolaan ya. Nah, saya ingin memberikan catatan akhir ya sebelum kita kemudian nanti akan terus mengikuti memberikan catatan-catatan ya, mencatat sekaligus memberikan catatan-catatan di seputar pertandingan-pertandingan dan peristiwa-peristiwa yang menarik untuk kita catat. Oke, saya ingin closing di sini dengan salah satu kutipan yang ditulis oleh George Best ya. Dia mengatakan the great pleasure in life is doing what people say you cannot do ya. The great pleasure in life is doing what people say you cannot do ya. Sesuatu yang paling menyenangkan ya dalam kehidupan ini adalah melakukan apa yang orang lain katakan tidak mungkin ya. Nah, kita tahu sekali bahwa Korsel ini adalah salah satu tim yang paling diunggulkan untuk menjuarai Piala AFC kali ini. Pergelaran pertandingan sepak bola kelas dunia 2 tahunan ya. Tetapi sekali lagi bahwa satu kali kita berlari, berlarilah dengan sebaik-baiknya. Dan tentu ya kita harus melawan bahwa ya kita tidak mungkin bisa mengalahkan atau menaklukkan Korea Selatan. Everything is possible. Ya, segala sesuatu mungkin, sekalipun itu dibanderol atau dihargai dengan 0, sekian persen. Yang namanya peluang tetap peluang. Justru ya dengan semangat, dengan momentum yang bisa kita ciptakan dalam pertandingan-pertandingan yang sebelumnya mengalahkan Australia, kita punya modal mental yang baik. Karena bicara tentang bola itu bukan persoalan skill saja, tetapi berbicara tentang persoalan mental. Dan Indonesia berada pada posisi top, paling puncak dari sisi mental untuk menjadi juara, mengalahkan Korea Selatan. Yuk kita saksikan di perhelatan antara Korea Selatan dan juga Indonesia. Bravo Indonesia!